Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film terbaru bergenre misteri untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Death and Other Detail. Film ini merupakan salah satu film berseri yang menceritakan kasus pembunuhan yang melibatkan banyak orang. Dirangkum dalam sebuah cerita menarik dan unsur plot twist yang akan memanjakan penikmat film. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Pay attention. Details matter. If you want to solve a crime, you must first learn to see through the illusion. Di awal kisah, di sebuah rumah, seorang anak kecil bernama Imogen. Diketahui bahwa Imogen diskor dari sekolahan karena mencuri buku edisi langka di perpustakaan sekolah. Seorang pria bernama Lawrence memberitahu bahwa Imogen sering bertingkah semenjak ibunya meninggal. Pria ini bernama Rufus. Dia adalah seorang detektif. Lawrence meminta Rufus untuk berbicara kepada Imogen. Diketahui bahwa Rufus adalah seorang detektif yang hebat dan dia di sini untuk membantu kasus ibu Imogen. Rufus mendekati Imogen dan berkenalan. Namun Imogen sudah tahu bahwa Rufus adalah seorang detektif yang membantu menangani kasus ibunya. Diketahui bahwa Imogen adalah satu-satunya saksi atas insiden yang menimpa ibunya. Namun saat Rufus bertanya, Imogen tidak mengingat kejadian itu. Illusions are everywhere. Lalu scene maju 18 tahun kemudian. Di sebuah kapal pesiar, Imogen terlihat tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Pria ini adalah Trip. Dia adalah saudara Imogen. Diketahui bahwa Imogen bekerja menjadi asisten seseorang bernama Chun di departemen pemasaran. Perempuan ini adalah Anna. Dia juga merupakan saudara Imogen. Tak lama Imogen melihat seorang pria bernama Kate yang sedang memarahi seorang pelayan. Karena pelayan menumpahkan minuman ke jam tangannya yang bernilai 50.000 US dollar. Dan Imogen sangat membenci orang seperti Kate. Imogen mendatangi Kate dan mengatakan bahwa kamu adalah sampah masyarakat. Imogen menjelaskan bahwa Kate datang ke sini sebagai tamu keluarga Collier dan menikmati liburan gratis. Imogen menegaskan ke pria ini untuk belajar berterima kasih dan memiliki etika di depan umum. Kate mengatakan bahwa Imogen hanyalah orang yang berusaha menjadi pahlawan. Namun sesungguhnya Imogen iri dengan apa yang dimiliki oleh Kate. Imogen keluar dari tempat Kate dan mengambil kartu akses miliknya secara diam-diam. Malam harinya, Imogen masuk ke kamar Kate dan mendapati kamar yang sangat berantakan. Dia mengambil jam tangan mewah milik Kate dan merusaknya. Dia juga mengambil beberapa lembar uang milik Kate dan dia keluar. Namun saat keluar kamar, Imogen mendapati bahwa ada CCTV yang mengarah ke pintu kamar tersebut. Lalu waktu maju beberapa saat. Seorang pelayan masuk ke kamar Kate untuk membersihkan kamar. Pelayan menemukan Kate tewas menempel di dinding kamar. Lalu scene mundur 2 hari sebelumnya. Terlihat Imogen dan para tamu undangan akan menaiki kapal pesiar yang mewah. Mereka akan berlibur di atas kapal pesiar selama 10 hari. Kate mendatangi Lawrence dan memberitahunya bahwa Kate adalah teman Trip dan mengucapkan terima kasih karena sudah mengundangnya ke liburan ini. Seorang perempuan bernama Teddy. Dia menjelaskan ke semua kru kapal bahwa akan banyak tamu-tamu spesial yang harus mereka layani. Diketahui bahwa Lawrence Collier adalah orang yang menyewa kapal ini untuk merayakan masa pensiunnya bersama istrinya yang bernama Catherine. Diketahui bahwa Anna adalah anak Lawrence yang akan menggantikan Lawrence menjadi CEO Collier Mills. Dan perempuan ini adalah Leila. Dia adalah kekasih Anna. Imogen adalah sahabat kecil Anna. Diketahui bahwa Imogen diadopsi oleh keluarga Lawrence sejak kecil setelah kematian ibunya. Trip adalah kakak Anna. Dia merupakan seorang pengusaha, namun diketahui beberapa usaha yang dia dirikan hampir rata-rata gagal. Dan satu-satunya usaha yang berhasil adalah menjual kokain. Wanita ini adalah Gubernur Alexandra dari negara bagian di wilayah Washington dan akan maju mencalonkan diri lagi di pemilu berikutnya.
Laki-laki ini adalah Llewellyn. Dia adalah pengacara pribadi keluarga Collier. Pria ini bernama Bapak Toby. Dia merupakan rombongan dari keluarga Collier, seorang tokoh politik terkemuka. Dan pemuda ini adalah Derek, anak Toby yang merupakan seorang influencer TikTok yang sedang naik daun. Perempuan ini bernama Celia Chun dan cucunya bernama Eleanor Chun. Mereka adalah keluarga Chun yang mengoperasikan kerajaan mode cepat global. Rumornya bahwa keluarga Chun akan mengumumkan investasi besar di perusahaan milik Lawrence. Dan pria ini adalah Rufus, seseorang yang pernah menjadi detektif terhebat. Dan tamu VIP terakhir adalah Kate dari Indianapolis. Seorang pelayan bernama Winnie telat mengikuti briefing dari Teddy. Dan ternyata Winnie adalah adik Teddy. Di sebuah tempat, Imogen melihat Rufus. Sesaat dia mengingat masa lalu saat mereka pertama kali bertemu. Namun Imogen tidak menemuinya dan menghindarinya. Imogen mendatangi resepsionis dan memintanya untuk memberikan sebuah pesan ke Rufus bahwa mereka menyewa seorang penipu. Di sebuah koridor, Tripp menemui Kate dan mengatakan bahwa seseorang menghubungi Tripp dan memberitahu bahwa kliennya tidak pernah mendapatkan transfer dari Kate. Lalu Tripp meminta Kate untuk membereskan masalah ini. Di sebuah ruangan, Anna sedang wik-wik dengan pasangan sesama jenisnya, yaitu Layla. Tak lama, Imogen mendatangi kamar Anna dan memberitahu bahwa Rufus ada di kapal ini dan dia bekerja untuk keluarga Chun. Lalu keluarga Collier berkumpul dan membahas masalah ini. Mereka menyadari bahwa keluarga Chun tidak mempercayai keluarga Collier hingga menyewa detektif untuk datang ke sini. Dan mereka juga menyatakan bahwa Rufus adalah penipu karena mereka sudah pernah mempekerjakannya beberapa kali namun hasilnya nihil. Mereka sepakat akan tetap tenang dengan kondisi ini. Lalu Imogen mengingat di mana Rufus pertama kali menemuinya dan menginterogasinya. Waktu itu ibunya memberinya shawl untuk Imogen agar tidak kedinginan. Di mobil, ibunya bertanya, "Apa kamu mencuri ini dari Anna?" Imogen menjelaskan bahwa Anna tidak tahu apa ini. Diketahui bahwa Imogen melihat banyak hal di keluarga Collier yang tidak disadari oleh orang lain. Ibunya menyadari bahwa Imogen memiliki sebuah bakat. Lalu ibunya meminta Imogen untuk mengembalikan barang ini ke Anna. Imogen keluar dari mobil, kembali ke rumah. Saat ibunya menyalakan mobil, seketika mobilnya meledak. Lalu scene kembali ke waktu utama. Imogen datang ke acara makan malam. Di sebuah koridor, terlihat Layla akan menuju tempat makan malam. Di belakangnya ada Kate yang terlihat buru-buru masuk ke kamar. Lalu Layla bertemu Kate, dia menyadari bahwa Kate beberapa kali mengikutinya di Sydney dan di New York beberapa bulan yang lalu. Namun Kate mengatakan bahwa dia baru pertama kali bertemu dengan Layla. Layla mencurigainya karena dia pindah kamar di dekat Layla dan Anna. Pria ini bernama Sanil. Dia berkenalan dengan Imogen. Sanil memberitahunya bahwa dia adalah pemilik kapal ini. Mereka membicarakan sebuah lukisan terkenal yang terpampang di depan mereka. Imogen menjelaskan bahwa lukisan ini sangat indah dan mahal. Namun tidak semua orang peduli dengan detail lukisan ini. Imogen memberitahu Sanil bahwa dia membuang-buang uangnya untuk lukisan ini. Lalu Imogen meninggalkannya. Teddy menemui Sanil dan memberitahunya bahwa keluarga Chun akan berterima kasih jika Sanil mau berkenalan dengan cucunya. Tak lama Llewellyn menghampiri Imogen. Dia memberitahu Imogen bahwa saat ini Imogen sangat mirip dengan ibunya. Di kejauhan, Imogen mendengar Rufus sedang membual yang membuatnya sedikit marah. Imogen mendekatinya dan menanyakan berapa biaya yang dikeluarkan keluarga Chun untuk membayarmu datang ke tempat ini. Rufus bilang bahwa tidak mengenal perempuan ini. Imogen melempar gelas ke kepala Rufus. Lalu seorang pelayan bernama Jules membawa Imogen pergi dari tempat itu dan memintanya untuk tenang. Lalu Imogen mengajak Jules untuk wik-wik di ruang CCTV. Terlihat Imogen mengambil sesuatu di ruangan ini. Anna memberitahu Layla bahwa saat makan malam, ayahnya tidak memberitahukan semua orang bahwa Anna akan menggantikan posisinya. Dan itu sedikit membuatnya kecewa. Layla memberitahu bahwa ada seorang pria di seberang kamar kita yang membuntuti kita. Namun Anna mencoba menenangkan Layla. Sanil dan Teddy menghampiri kamar Kate dan melihat mayatnya. Di
Di sebuah kamar, Emojin masih berduaan dengan Jules. Anak buah Jules memberitahunya bahwa ada seorang pria mati, yaitu Kate. Emojin menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Lalu Emojin pergi menuju ruang CCTV. Di sisi lain, Teddy memberitahu semua kru tentang pembunuhan ini. Teddy juga mengenalkan Rufus ke semua kru kapal. Dialah yang akan memimpin investigasi sampai mereka bersandar nanti. Emojin mendapati bahwa CCTV di malam pembunuhan Kate sudah terhapus. Saat Emojin kembali ke kamar, dia mendapati Rufus ada di kamarnya. Lalu dia mengusirnya. Rufus mengingat siapa Emojin. Rufus membawa sebuah flash disk berisi rekaman CCTV di mana Emojin ada di kamar Kate. Rufus mengancam Emojin akan memberikan disk ini ke Interpol. Dia juga mengancam Emojin akan memberitahu Anna bahwa Emojin pernah menggelapkan uang di salah satu perusahaan Anna. Dan saat Interpol datang ke sini, Emojin akan menjadi tersangka satu-satunya. Rufus menawarkan diri untuk membantunya. Namun Emojin tidak mempercayai setelah kejadian yang menimpa ibunya. Lalu Shin mundur beberapa waktu sebelumnya. Emojin menjelaskan ke Rufus bahwa dia tidak bisa mengingat kejadian waktu itu. Emojin menyadari bahwa Rufus menuliskan sebuah kode dalam penyelidikannya. Rufus juga terlihat mengajari Emojin bagaimana cara menyelidiki dan menemukan kunci dari sebuah kasus. Terlihat Emojin dengan cepat memecahkan sandi yang ditulis oleh Rufus waktu itu. Rufus menyadari bahwa Emojin adalah perempuan yang berbakat dan sangat luar biasa. Lalu Shin kembali ke waktu utama. Rufus mengajak Emojin mendatangi kamar Kate. Rufus menjelaskan ke Emojin bahwa CCTV tidak menunjukkan adanya orang keluar masuk ke tempat ini. Sebuah pembunuhan klasik di ruangan tertutup. Rufus menegaskan bahwa dia mati kira-kira 6 jam yang lalu. Lalu Emojin menyadari bahwa bukan dia pelakunya karena dia kesini pukul 2 malam. Dan dia bisa menunjukkan ini ke Interpol. Namun Rufus menjelaskan bahwa ini baru permulaan. Masih butuh bukti untuk menjelaskan jika Emojin bukan pelaku pembunuhan ini. Lalu Rufus membuat sebuah pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menginginkan Kate mati? Rufus akan menginterogasi petugas kebersihan. Rufus bertanya ke petugas yang menemukan mayat Kate. Namun dia menjelaskan dengan bahasa yang tidak Emojin paham. Setelah selesai bicara, Teddy memberitahu bahwa petugas ini tidak melihat apa-apa. Namun Emojin tidak percaya. Lalu Rufus menjelaskan bahwa Teddy hanya melindunginya karena hampir rata-rata petugas kebersihan yang bekerja di sini adalah kerabat Teddy. Rufus memahami apa yang dibicarakan petugas tersebut. Lalu Emojin menanyakan ke Rufus, kenapa tidak menekan petugas kebersihan tadi. Namun Rufus menegaskan ke Emojin bahwa petugas itu tidak tahu apa-apa. Emojin menyadari bahwa Rufus tahu sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Maka dari itu dia mengambil CCTV milik Emojin dan tidak banyak bertanya ke staf dan mengajak Emojin ikut terlibat dalam penyelidikan ini. Rufus menegaskan ke Emojin bahwa dia harus percaya dengan diri sendiri karena kita tidak akan pernah tahu siapa orang yang menjadi bagian dari hal lain dari ini. Lalu Rufus mengajak Emojin untuk masuk ke langkah berikutnya, yaitu mencari siapa yang mempermainkan mereka. Di sebuah ruangan, Rufus meminta Emojin untuk menceritakan ulang kejadian saat dia masuk ke kamar Kate dengan sangat detail. Emojin masuk ke kamar itu dan meletakkan kartu kunci di meja dengan kamar yang berantakan. Dia melihat baju berwarna hijau di kursi. Namun Emojin tidak mengingat kejadian selanjutnya. Rufus menjelaskan bahwa pikiran dapat dimanipulasi dengan mudah. Rufus menegaskan ke Emojin agar dirinya tidak mempercayai siapapun. Lalu tak lama Emojin mengingat sesuatu bahwa dia melihat baju berwarna hijau bukan di kursi, namun di atas troli. Emojin tahu bagaimana pelaku masuk dan keluar kamar Kate. Rufus juga menjelaskan bahwa pelakunya pasti tahu sesuatu tentang Emojin. Pelakunya bersembunyi di kamar Kate. Dia pasti melihat Emojin masuk ke kamar Kate, menghancurkan jam tangan Kate, dan mengambil beberapa lembar uang dari dompet Kate. Rufus menegaskan bahwa jika Emojin menyelesaikan ini, mungkin Emojin akan berada dalam bahaya besar. Lalu Emojin akan melakukan sesuatu.
Dia masuk ke sebuah troli dan menyelidiki kemana saja troli ini dibawa. Lalu dia menjelaskan ke Rufus bahwa troli ini berhenti sebanyak 4 kali sebelum sampai ke sini. 2 kali di dek 4 pelayan menurunkan semua piring kosong tapi pintu kamar terbuka. Imogen menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan masuk di waktu itu. Dan kemungkinan dia keluar ke sini karena tempat ini tidak ada kamera CCTV. Rufus memberitahu ke Imogen bahwa melakukan penyelidikan ini, perasaan ini pasti mengalir di tubuh Imogen. Namun Imogen tahu bahwa Rufus sudah tahu semua hal yang dipecahkan oleh Imogen sampai sejauh ini. Rufus hanya memberitahu ke Imogen bahwa akan lebih menyenangkan jika Imogen memecahkan ini sendirian. Rufus meyakini bahwa Imogen pandai dalam hal ini. Dia tahu sejak Imogen masih kecil saat Rufus pertama kali bertemu dengan Imogen. Lalu Imogen bertanya, kenapa dulu Rufus menghabiskan uang dari keluarga Collier untuk melepas kasus ibunya. Rufus menjelaskan ke Imogen bahwa bukan itu yang sebenarnya terjadi. Rufus menjelaskan bahwa kasus ibunya jauh lebih rumit dan selama ini Rufus selalu ada di pihak Imogen. Rufus menjelaskan bahwa ada alasan kenapa Imogen dan Rufus ada di kapal ini bersama. Namun Imogen tidak mau mendengarkan Rufus dan meninggalkannya. Dengan perasaan tidak menentu, Imogen mengingat masa lalunya. Rufus memberikan sebuah nama ke Lawrence, yaitu Victor Sam. Rufus melacak komponen bom yang meledak di jalan masuk ke rumah. Berbagai bagian komponen bom tersebut dibeli oleh Victor Sam. Namun Lawrence memarahi Rufus karena 3 bulan menyelidiki kasus ini namun hanya mendapat sebuah nama dan nama itu hanyalah sebuah alias. Tak lama Rufus menyadari bahwa Imogen ada di dalam troli menguping pembicaraan mereka. Rufus bilang ke Imogen bahwa dia akan menyelesaikan ini apapun yang terjadi. Lalu Sin maju ke waktu utama. Imogen mendatangi ruang keamanan. Lalu Sanil menghampiri Imogen dan memberitahu bahwa Jules sedang bekerja di sebuah kabin. Lalu Sanil mengajak Imogen mengendarai kapal kecil miliknya. Diketahui bahwa Sanil baru-baru ini berpisah dengan kekasihnya. Saat Imogen kembali ke kamar, dia mengingat perkataan Rufus saat Imogen masih kecil, bahwa detail adalah sesuatu yang sangat penting. Jika ingin mengungkap sebuah kasus kejahatan, maka Imogen harus bisa melihat menembus ilusi yang ada terlebih dahulu. Di sebuah dek, Llewellyn memberitahu Trip bahwa Kate mati dengan sebuah senapan tembak ikan. Lalu Rufus meminta untuk berbicara dengan keluarga Collier dan keluarga John. Namun Lawrence tidak sudi berbicara dengan Rufus. Rufus memberitahu ke semua keluarga Collier bahwa seseorang mati di kapal ini dan pelakunya ada di antara kita. Rufus menegaskan bahwa dia sudah mempelajari mereka semua dan menemukan fakta-fakta yang mengerikan tentang mereka. Di sisi lain, Imogen mengingat masa kecilnya, di mana Rufus menyatakan selesai dengan kasus ibunya. Dan itu membuatnya sakit hati karena Rufus belum menyelesaikan kasusnya. Namun dia sudah pergi dan berhenti dari kasus ini. Imogen menyadari bahwa Kate adalah asisten Rufus waktu itu. Imogen menyadari bahwa Rufus dan asistennya ada di kapal ini dan sedang menyelidiki sebuah kasus yang besar. Namun Imogen belum tahu kasus apa yang dia kerjakan. Sin kembali ke waktu utama. Imogen menemui Rufus dan dia mengajukan diri untuk jadi orang pertama yang akan diinterogasi Rufus dari keluarga Collier. Lalu Sin mundur 6 bulan yang lalu. Di sebuah tempat, Kate mendatangi Rufus dan pria ini memiliki nama asli yaitu Danny. Danny memberitahu Rufus bahwa ada sebuah peluang di mana Rufus bisa memperbaiki dunia. Danny memberitahu Rufus undangan dari keluarga Collier, di mana Lawrence akan pensiun dan CEO akan diserahkan ke anaknya yang bernama Anna, dan mereka akan membawa investor dari luar untuk acara ini. Rufus menegaskan bahwa keluarga Lawrence harus membuka buku perusahaan mereka yang menyatakan hubungan perusahaan mereka dengan seorang pria yang bernama Victor Sam, yang tak lain adalah orang yang membunuh ibu Imogen. Rufus menegaskan bahwa Victor Sam adalah sebuah alias, sindikat internasional yang untung dari pemerasan perusahaan. Diketahui ibu Imogen adalah seorang sekretaris. Imogen menyadari
bahwa ibunya mengetahui tentang rahasia milik Lawrence. Itulah sebabnya dia dibunuh. Danny juga memberitahu Rufus bahwa anak ini akan berada di sana, yaitu Imogen. Dari penjelasan Rufus, Imogen tahu apa alasan Rufus berada di sini. Rufus menjelaskan bahwa Danny meninggal tanpa alasan yang pasti dan buku jurnal miliknya tidak ditemukan di TKP. Rufus meyakini bahwa alasan kematian Danny pasti tertulis di buku jurnalnya. Imogen mempercayai Rufus dan Rufus memintanya untuk melakukan sebuah akting di hadapan semua keluarga Collier. Kita akan bermain dengan mereka. Tak lama Imogen keluar dari ruangan Rufus. Anna menemuinya dan menanyakan apa yang terjadi. Imogen berpura-pura masih benci terhadap Rufus. Dia memberitahu saudaranya bahwa Rufus tahu banyak hal, entah dari mana dia mengetahui banyak hal tentang keluarga ini. Imogen juga menegaskan ke Anna bahwa dia tidak mau menemui Rufus lagi. Lalu Rufus menginterogasi pengacara Lawrence, yaitu Llewellyn. Diketahui bahwa Llewellyn sudah menjadi pengacara Lawrence selama 2 dekade. Rufus menanyakan keberadaan Llewellyn semalam saat kejadian. Namun Llewellyn tidak menjawab pertanyaan Rufus. Rufus juga melihat bekas luka di pergelangan tangan Llewellyn. Di sisi lain, Imogen pergi menuju sebuah tempat. Dia mengingat masa lalunya bersama ibunya. Di usia 10 tahun, buku bacaan Imogen sudah menyentuh level Michelangelo, tidak seperti kebanyakan anak seusianya. Imogen menyalakan ponsel untuk merekam. Dia akan bertanya kepada ayah angkatnya, yaitu Lawrence. Dia bertemu Jules di depan kamar Lawrence. Saat ini, Jules menjadi pengawal pribadi Lawrence. Dia memberitahu bahwa Lawrence tidak menerima tamu. Jules mengetahui bahwa Imogen mencuri kode dan menyusup ke ruang CCTV, lalu menghapus beberapa rekaman CCTV. Imogen gagal mewawancarai Lawrence. Rufus memberitahu keluarga Collier bahwa Kate mati dengan sebuah tombak ikan di perutnya. Pembunuhnya menyelinap lewat troli lalu kembali ke bar yang diambil petugas kebersihan saat membersihkan kamar. Rufus mencurigai mereka semua dan menginterogasinya satu persatu dari keluarga Collier. What's even a good detective never knew to ask about your interactions with Mr. Keith Trubitsky. I never met him. The man was a buffoon. God loves all his creatures equally. We were going to change the world. Tripp actually said that? Trubitsky? I first saw him in passing on the embarkment deck. How could that possibly be germane to this investigation? Wasn't a big deal. Layla lost it. She is jealous. Rufus juga menginterogasi keluarga Chun, di mana Rufus menyatakan berhenti dari pekerjaan yang diberikan Chun ke Rufus. Diketahui bahwa Rufus naik ke kapal ini karena dipekerjakan oleh keluarga Chun untuk menyelidiki keluarga Collier. To get dirt on the Colliers, and you've barely delivered. I should have mentioned before. Where were you between the hours of midnight and 8 a.m.? Why are you looking into us? You know as well as anyone how desperate. Diketahui bahwa perusahaan Collier mendapat rumor kebangkrutan bertahun-tahun yang lalu. Namun perusahaan itu selamat dari depresi yang besar. Dan setiap waktu, perusahaan Collier mengalami perkembangan yang pesat. Dan keluarga Chun hanyalah kemitraan strategis yang akan mereka bangun di kapal ini. Lalu scene mundur 3 bulan yang lalu. Imogen ditemui Anna di sebuah tempat. Diketahui bahwa Imogen tidak makan untuk beberapa waktu dan Anna menyuruhnya untuk makan walaupun sedikit. Imogen juga memberitahu Anna bahwa dia sangat merindukan ibunya. Lalu scene kembali ke waktu utama. Sanil menemui Imogen dan bertanya apakah sedang menunggu seseorang. Sanil memberitahu Imogen bahwa Rufus mempermainkan tamu VIP di kapal ini dan mengganggu aktivitas mereka dengan interogasinya. Tak lama Anna menghampiri Imogen. Imogen memberitahunya bahwa Rufus meminta bantuan Imogen untuk kasusnya dan tidak mau ada yang tahu dalam hal ini. Imogen tidak mau Rufus melihat kita berdua bersama. Rufus meminta Imogen untuk mencari informasi tentang pembukuan Collier Mills. Anna terkejut mendengar hal ini karena Anna tahu bahwa Imogen sangat membenci Rufus karena dia pembohong. Namun Imogen menegaskan ke Anna bahwa banyak hal terjadi di lain sisi. Rufus melanjutkan interogasinya. Dia menginterogasi Teddy. Rufus bertanya kenapa Fed diperbolehkan membawa senapan pancing ke kamarnya. Teddy tidak kepikiran
bahwa itu bisa digunakan untuk membunuh. Rufus juga menginterogasi Bapak Toby. Beberapa waktu yang lalu Toby mengatakan bahwa Toby tidak pernah berbicara dengan Kate. Namun Eleanor melihat beberapa waktu yang lalu Toby mengenalkan Kate ke gubernur dan sempat membicarakan tentang uang yang pernah digelapkan oleh gubernur. Rufus juga menginterogasi Layla. Diketahui bahwa Layla berubah sejak dia mengalami kecelakaan yang dia yakini bahwa kecelakaan itu sengaja dibuat untuk Layla. Dan sampai saat ini Layla hidup dalam ketakutan. Layla menegaskan ke Rufus bahwa saat kejadian dia ada di ranjang bersama Anna. Rufus tahu bahwa di malam pertama Layla mencoba mengkonfrontasi Kate. Layla hanya memberitahu Rufus bahwa dirinya tidak mau berbicara apapun. Jika dirinya akan ditangkap silakan saja. Namun Layla menegaskan bahwa ada kekuatan besar yang tidak bisa dipahami oleh Rufus. Di sebuah tempat, Lawrence dan istrinya berdoa bersama Bapak Toby dan Derek merekamnya untuk konten medsosnya. Anna dan Imogen mendatangi kamar Lawrence. Anna hanya memberi saran ke Imogen untuk berhati-hati terhadap Lawrence. Sebelum itu Rufus memberitahu Imogen bahwa pembukuan Collier Mills akan menjelaskan bahwa mungkin bukan hanya satu pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Collier. Namun Imogen menegaskan ke Rufus bahwa dirinya tidak bisa membohongi Anna karena Anna sangat mengenal Imogen. Rufus menginterogasi Trip lagi. Rufus memberitahunya bahwa semua keluarga Collier tidak ada yang suka dengan Kate di kapal ini. Lalu Sin kembali beberapa waktu sebelumnya. Trip bertemu Kate dan membicarakan soal uang. Diketahui dari pelayan bahwa Trip marah besar kepada Kate. Namun Trip tidak mengakui hal itu. Pelayan juga mengatakan bahwa sebuah pesanan troli untuk kamar Kate dari Trip. Namun yang menelpon adalah seorang wanita. Lalu Rufus bertanya ke Trip dengan siapa Trip tidur malam itu. Lalu Sin mundur 18 tahun sebelumnya. Rufus memberitahu Danny bahwa Imogen memecahkan kode miliknya di usianya yang masih 10 tahun. Bagi Rufus, Imogen adalah gadis jenius yang akan menjadi wanita hebat saat tumbuh dewasa. Danny memberi Rufus daftar nama di mana nama-nama ini adalah orang-orang yang membeli alat peledak yang meledakkan mobil Kira, yaitu ibu Imogen. Rufus mendapat nama Victor Sam di data tersebut. Lalu Sin kembali ke waktu utama. Imogen menemui Rufus, dia sudah memberitahu Anna bahwa sekarang Rufus meminta bantuannya. Namun Anna masih mempercayainya. Tak lama, Sanil datang ke ruangan ini. Sanil memberitahu bahwa Interpol memberinya pesan bahwa beberapa orang dari Interpol akan datang ke sini. Sanil menjelaskan ke Rufus dan Imogen bahwa Kate pernah mencoba menerobos kantornya. Namun Sanil memergokinya. Sanil mengira Kate mabuk dan salah kamar. Rufus bertanya ke Sanil jam berapa saat Sanil memergoki Kate. Sanil memberitahunya tengah malam. Lalu Rufus menulis catatan dan menanyakan ke Sanil kenapa Sanil membunuh Kate, yang membuat Sanil bingung sesaat. Lalu Rufus menemukan brankas tersembunyi di ruangan Sanil. Dia menyadari bahwa Sanil memang menyembunyikan sesuatu. Rufus juga menjelaskan bahwa semua tamu VIP di sini memiliki rahasia masing-masing. Gubernur berselingkuh dengan pendonor terbesar yaitu Trip, dan gubernurlah yang memesan troli ke kamar Kate. Trip dan gubernur sama-sama mengkonsumsi obat. Llewellyn dan Teddy juga tidak mengatakan bahwa mereka pernah bertukar barang di suatu koridor pada malam pertama di kapal. Lalu ada Toby yang membangun karir dengan menghubungkan orang berkuasa dan melindungi rahasia mereka dengan segala cara. Dan ada Layla, seorang perempuan yang ketakutan dan paranoid dan harus diinvestigasi lebih lanjut tentangnya. Namun Anna berbohong untuk Layla, bahkan tidak hanya sekali. Rufus menyimpulkan bahwa ada miliaran yang akan dirugikan dalam kesepakatan antara keluarga Collier dan keluarga June ini. Dan siapapun dari mereka bisa saja menjadi dalang pembunuhan Danny untuk mempertahankannya. Rufus tahu apa yang akan terjadi. Setelah Rufus menginterogasi mereka, mereka akan menyebar satu persatu dan membuat kesalahan dan akan membawanya ke kebenaran. Di kamar, Trip dan Alexandra saling menyalahkan. Alexandra bilang bahwa seharusnya dirinya tidak di kamar Trip malam itu. Alexandra meminta Trip untuk tidak menghubunginya dan tidak menemuinya lagi. Eleanor juga menemui Anna dan memberitahunya bahwa ini seharusnya menjadi liburan singkat.
namun ada seseorang mati yang membuat mereka ketakutan. Eleanor memberitahu bahwa besok pagi mereka akan pergi dari kapal ini, dan Eleanor menegaskan ke Anna bahwa neneknya membatalkan kesepakatan investasi ke Collier Mills. Keesokan harinya terlihat helikopter mendatangi kapal. Interpol mendatangi kapal ini. Perempuan ini bernama Agen Hilde Erickson. Dia akan memimpin investigasi ini. Hilde memberitahu Sanil pasti Rufus menahan semua tamu VIP untuk diinterogasi yang tidak mereka inginkan. Lalu Sin mundur 2 hari sebelumnya di hari kapal akan berlayar. Kate mendekati Llewellyn dan berkenalan. Kate memberitahu bahwa dirinya adalah teman dari Trip. Kate melihat Llewellyn membawa banyak koper yang belum tahu apa isinya. Lalu Sin maju ke waktu utama. Rufus melihat mayat Kate. Di sisi lain, Agen Hilde memulai investigasinya dan dibantu oleh Rufus. Hilde memiliki teori bahwa seseorang masuk ke kamar Danny dan tidak membawa senjata. Lalu situasi memanas dan pelaku menggunakan tombak pancing untuk membunuhnya. Di sebuah tempat, Imogen menemui Anna. Anna memberitahu Imogen bahwa selama 8 bulan Anna telah berusaha mengunci pendanaan dari keluarga Chun. Namun hari ini tiba-tiba hangus dengan alasan yang tak masuk akal. Anna juga tidak bisa menghubungi Llewellyn. Lalu Anna menemui Celia, pemimpin keluarga Chun. Anna mencoba meminta Celia untuk memikirkannya kembali. Anna juga menegaskan bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Namun Celia menegaskan bahwa dia ingin mendengar hal itu dari semua keluarga Collier. Celia memberinya waktu 24 jam untuk membicarakan ini ke semua keluarga Collier. Teddy menemui semua anak buahnya. Mereka mengeluhkan Rufus karena mereka tidak dapat tidur. Mereka harus menunggu giliran diinterogasi. Teddy meminta semua staf memberinya penjelasan jika melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena yang dicurigai pertama kali adalah para staf kapal ini. Di sebuah ruangan Sanil menemui Jules. Mereka membahas bisnis Sanil yang akan terdampak jika semua kejahatan terungkap di kapal ini. Jules meminta Sanil untuk melabuhkan kapalnya. Biarkan Interpol menginterogasinya di darat. Lalu di sebuah tempat, Hilde dan Rufus menuju TKP. Hilde ingin melihat TKP kejadian. Diketahui, satu-satunya yang hilang dari TKP adalah jurnal milik Danny. Hilde menemukan jam tangan milik Danny yang pecah. Dia menyimpulkan bahwa ini bukan pembunuhan spontan, namun seperti sudah direncanakan. Pembunuhnya masuk ke kamar Danny di rentan waktu CCTV menghilang dan menghancurkan jam tangan milik Danny. Lalu Danny bangun dan berkelahi dengan orang tersebut, lalu Danny terbunuh. Lalu pelaku menghapus CCTV untuk menghilangkan jejak. Itu adalah teori Hilde. Di sebuah tempat Rufus menemui Imogen. Rufus menjelaskan bahwa Interpol fokus pada CCTV yang hilang dan menyangka pembunuhnya adalah orang yang menghancurkan jam tangan milik Danny. Imogen menganggap ini adalah perlombaan. Dia harus menemukan pembunuh Danny sebelum dia dijadikan tersangka satu-satunya oleh Interpol. Lalu Imogen menemui Anna. Diketahui bahwa Llewellyn masih belum bisa dihubungi oleh Anna. Anna menelpon Teddy dan memintanya untuk membawakan orang yang bisa membawa berkas miliknya. Lalu Imogen memata-matai Teddy. Dia melihat Teddy masuk ke ruangan Sanil. Lalu Teddy pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sebelum pintu menutup, Imogen menyusup masuk ke ruangan itu. Dia membuka brankas kedua milik Sanil. Di lain tempat, Alexandra menemui Toby. Mereka berbicara untuk beberapa saat. Alexandra meminta Toby untuk bersiap menjawab pertanyaan dari Interpol. Alexandra memberitahu Toby bahwa yang mengirim troli bar ke ruangan Kate adalah dirinya. Alexandra meminta Toby untuk membantunya mencari nama karena dia merasa dijebak. Saat Imogen akan membuka brankas, tiba-tiba Sanil dan Teddy memergokinya. Imogen menjelaskan ke Sanil bahwa Rufus mengira keluarga Collier adalah korban pemerasan pembunuh ibunya, yaitu Victor Sam. Anna mendatangi kamar Trip dan memberitahunya bahwa Anna akan mengadakan rapat keluarga. Hilde meminta Jules untuk membuka ruangan CCTV. Dia meminta data semua orang yang mengetahui kode ruangan ini. Hilde menanyakan di mana Jules saat malam pembunuhan. Karena diketahui Jules tidak terlihat ada di ruangan ini. Jules memberitahu bahwa dia jatuh sakit.
Rufus juga menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengkonfirmasi keberadaan Jules malam itu. Diketahui bahwa Jules sedang berduaan bersama Imogen malam itu, namun dia tidak memberitahu siapapun. Hilde meyakini seseorang masuk ke ruangan ini dan dengan sengaja menghapus CCTV saat pembunuhan terjadi, dan Hilde akan mencari tahu siapa orangnya. Di kolam renang Anna bertemu Eleanor dan bertanya apakah melihat Layla ke sini. Namun Eleanor tidak melihatnya. Diketahui bahwa Anna memiliki hubungan dengan Eleanor di masa lalu, di mana Eleanor meninggalkan Anna tanpa alasan yang jelas. Di sebuah ruangan, Sanil membuka brankas rahasia untuk Imogen. Dan ternyata di brankas itu adalah koper milik keluarga Collier yang berisi berkas dan arsip perusahaannya. Sanil memberitahu Imogen bahwa data ini adalah audit keuangan perusahaan Collier selama 50 tahun ke belakang. Diketahui juga bahwa keuangan di keluarga Chun sudah hampir bangkrut. Banyak perusahaan yang mandek. Di sebuah tempat, Rufus dan Hilde akan makan siang bersama. Tak lama, Hilde melihat jamnya dan sudah menunjukkan waktunya untuk kembali bekerja. Diketahui bahwa Hilde adalah orang dengan tipikal tepat waktu dan tidak mau menyia-nyiakan waktu yang dia miliki. Lalu Rufus menemui Imogen. Imogen memberitahu Rufus tentang berkas keluarga Collier dan Chun. Dan itu merupakan sebuah berkas yang menunjukkan bencana bagi kedua belah pihak, karena mereka sama-sama sudah melewati masa kejayaan mereka. Di sisi lain, Anna masih sibuk menelpon Llewellyn, karena dari kemarin dia tidak terlihat dan tidak ada kabar sama sekali. Anna juga mencari keberadaan Layla karena dia tidak terlihat hari ini setelah pamit dengannya akan ke kolam renang. Imogen dan Sanil menemukan berkas tagihan pengiriman Captain Blue. Rufus menjelaskan bahwa mungkin keluarga Collier tidak tahu berkas itu ada di sini. Rufus menjelaskan bahwa Captain Blue adalah pigmen yang sangat dilarang, digunakan agar orang bisa melihat rambu jalan raya di malam hari. Produsen pakaian sangat menyukainya karena harganya murah. Namun pigmen itu dapat menyebabkan kanker dan segala macam penyakit termasuk demensia. Tak lama, Imogen ditelepon oleh Anna. Anna menanyakan apakah Imogen melihat Layla. Namun Imogen memberitahu bahwa saat ini dirinya sedang bersama Rufus. Anna memberitahu Imogen bahwa semua orang di sekelilingnya tiba-tiba menghilang dan tidak ada yang menjawab teleponnya. Llewellyn, Layla, mereka hilang begitu saja. Rufus menegaskan ke Imogen bahwa semua ini adalah sesuatu yang besar. Rufus melarang Imogen menyimpulkan kasus ini menggunakan prasangka dan menghubungkannya dengan kasus kematian ibunya. Dan Rufus meminta Imogen untuk mengingat apa yang Imogen lewatkan dalam mengamati kasus ini. Anna mendatangi ibunya. Anna memergoki ibunya selingkuh dengan Toby. Diketahui bahwa Catherine akan meninggalkan Lawrence dan akan menikah dengan Toby. Di sebuah tempat Imogen melihat Layla, dia berjalan dan mengambil sebuah pisau. Lalu Sin mundur 4 bulan yang lalu. Imogen menemui Anna di sebuah tempat. Imogen mendapati Anna menelpon Eleanor dan masih bekerja untuk Eleanor. Anna menjelaskan bahwa perusahaan Collier butuh investor dan ibu Eleanor memiliki banyak uang. Imogen menanyakan kabar Layla. Anna menjelaskan bahwa Layla menyembunyikan pisau di bawah bantalnya. Lalu Sin kembali ke waktu utama. Imogen mengikuti Layla pergi. Layla mengambil tali, perban dan pisau di sebuah ruangan. Anna menemui ayahnya. Anna memberitahu Lawrence bahwa besok kita akan bertemu keluarga Chun. Anna memberitahu ayahnya untuk tidak khawatir, biarkan dirinya yang mengurus ini semua. Anna juga menegaskan jika kesepakatan ini gagal, maka Collier akan bangkrut. Di sebuah koridor, Hilde mengumpulkan semua staf kapal di bawah Teddy. Hilde menggeledah semua staf kapal. Dia dibantu oleh Rufus. Namun, Hilde tidak menemukan Jules. Staf memberitahu bahwa mereka tidak melihat Jules dari semalam. Lalu Hilde pergi menggeledah kamar Jules. Hilde menemukan sebuah foto di mana terdapat foto Jules dan seorang perempuan. Rufus menemukan tempat rahasia Jules di kasurnya, namun isinya sudah kosong. Di sisi lain, Imogen mencari kemana Layla pergi. Imogen menemukan sebuah pintu rahasia. Lalu Anna menemui Eleanor. Anna membawa semua dokumen sejarah perusahaan Collier. Di sebuah kamar,
Rufus menemukan buku di mana terdapat paspor dan uang. Rufus menjelaskan bahwa Jules adalah sebuah julukan dan Jules memiliki catatan kriminal yang panjang. Imogen masuk ke ruangan yang dia temukan dan mulai mencari Layla. Namun tak lama, Jules menyekap Imogen. Lalu Sin mundur 6 bulan yang lalu. Sanil menelpon Teddy dan memberitahunya bahwa Collier tidak ingin ada tamu lain di kapalnya. Tak lama, Sanil dihadang beberapa preman dan merampas HP miliknya. Seorang pria yaitu Jules datang menolong Sanil. Lalu Sanil menawari Jules untuk mengisi kepala keamanan di kapalnya yang akan segera berlayar. Rufus menemui Sanil dan memberitahu tentang kebenaran dari Jules. Sanil merasa dirinya dipermainkan oleh Jules. Jules bersembunyi di suatu tempat dan Rufus ingin tahu apa alasannya. Hilde memberitahu informasi ke semua staf kapal untuk membantunya mencari Jules. Karena saat ini dia menjadi tersangka sementara sampai Hilde menginterogasinya. Diketahui bahwa Jules adalah buronan di 3 negara dengan berbagai macam tindakan kriminal. Di sebuah ruangan, Anna dan Eleanor menunggu Celia. Anna menegaskan jika Celia tidak datang untuk membicarakan kesepakatan ini, maka Anna tidak mau menunggunya lagi. Saat Anna akan pergi, seorang staf melarangnya keluar kamar karena Interpol sedang mencari seseorang yang berbahaya. Dan semua tamu tidak diizinkan untuk meninggalkan ruangannya masing-masing. Di kolam renang, Catherine dan Alexandra juga ditahan staf dan tidak boleh meninggalkan tempat ini. Imogen disandra oleh Jules. Imogen bertanya ke Jules di mana Layla. Namun Jules memberitahu bahwa Jules tidak kenal perempuan itu. Lalu Sin mundur beberapa waktu sebelumnya. Anna menghampiri Layla dan memberitahu ada pembunuhan di kapal ini. Anna mengetahui bahwa semalam Layla pergi, namun Layla memberitahunya bahwa dirinya keluar untuk berjalan-jalan. Lalu Sin kembali ke waktu utama. Di sebuah ruangan Anna berbincang dengan Eleanor. Imogen menjelaskan ke Jules bahwa Imogen memang mencuri kode milik Jules, menghapus CCTV malam pembunuhan. Namun Jules sudah tahu hal itu. Tapi kenapa Jules tidak memberitahu Interpol saat interogasi? Jules tidak memberikan jawaban apa-apa ke Imogen. Namun Jules bukan pelaku pembunuhan Danny. Karena malam terjadi pembunuhan, Jules ada di ranjang bersama Imogen. Lalu Imogen menawarkan diri untuk membalas budi ke Jules karena Jules sudah membantunya lolos dari interogasi Interpol. Jules mengajak Imogen ke suatu tempat di bawah kapal. Jules menunjukkan bahwa ada beberapa penumpang yang tidak terdaftar di kapal ini. Dan Jules melindunginya. Jika Interpol menemukannya, maka mereka akan dipulangkan ke tempat asalnya. Dan itu pilihan buruk untuk orang-orang ini. Diketahui bahwa Jules sudah lama menyelundupkan penumpang gelap. Dia melakukan ini karena dirinya dulu bertahan hidup di jalanan dan tak seorang pun memperdulikannya. Jules tahu rasanya bagaimana putus asa. Imogen melihat lutut kaki penumpang gelap ini berwarna merah. Dia menyimpulkan bahwa penumpang ini berjalan-jalan melewati ventilasi. Imogen memberitahu Jules bahwa Imogen akan menanyainya, siapa tahu dia tahu apa yang terjadi dan bisa menjadi bukti. Jika Imogen menemukan sesuatu darinya, Imogen berjanji akan mengeluarkan mereka dari sini secara aman. Lalu Imogen kembali ke atas. Di sisi lain Hilde mencari Llewellyn. Hilde menemukan Llewellyn terikat di dalam lemari pakaian. Saat diinterogasi, Llewellyn tidak mau menjelaskan ke Hilde siapa yang mengikatnya di lemari. Lalu Hilde mengurung Llewellyn karena tidak mau memberinya jawaban. Di sebuah tempat Rufus menemui Imogen. Imogen memberitahu bahwa dirinya memiliki saksi potensial yaitu penumpang gelap kapal ini. Di sebuah tempat, Toby menemui Celia. Mereka berbincang sesaat namun Celia ternyata tahu tentang perselingkuhan Toby dengan Catherine. Celia menegaskan bahwa dirinya sudah tahu semua rahasia Collier. Celia menginginkan sebuah informasi penting dari Toby. Imogen membawa Rufus ke bawah kapal, namun Sanil dan Teddy mengikuti Imogen. Rufus akan berbicara dengan penumpang gelap untuk mencari informasi. Imogen menegaskan ke Sanil bahwa pada malam pembunuhan, Jules ada di kamarnya semalaman berdua. Jules bukan pelaku pembunuhan itu. Anak ini bernama Yeva. Dia menjelaskan ke Rufus bahwa dia bisa menelusuri seluruh kapal melewati ventilasi ini. 3 malam yang lalu, Yeva pergi keluar. Yeva mendengar suara teriakan pria dan suara tembakan.
Lalu seketika suara menjadi hening. Pria yang berteriak tidak bersuara lagi. Imogen meminta Yeva untuk menutup matanya dan mengingat sedetail-detailnya apa yang Yeva rasakan dan dengarkan. Rufus memberi sinyal ke Imogen untuk berhati-hati dalam menggiring ingatan Yeva jangan sampai ingatan aslinya tenggelam. Akhirnya, Imogen mendapat informasi terang dari Yeva bahwa pelaku pembunuhan adalah seorang wanita dengan sepatu hak tinggi warna hitam dengan duri emas menempel di sepatu wanita tersebut. Dan itu adalah sepatu milik Teddy. Rufus akan bicara empat mata dengan Teddy. Sanil masih merasa kesal karena merasa dibohongi oleh Jules. Namun Sanil mau membantu Jules untuk tetap merahasiakan ini dari Interpol. Rufus dan Imogen menginterogasi Teddy. Rufus mendesak Teddy untuk menceritakan bagaimana Teddy membunuh Danny. Teddy mulai bercerita. Malam itu Teddy menemui klien dan ternyata klien Teddy adalah Llewellyn. Teddy memang membuat pria berteriak, namun Teddy tidak membunuh klien-kliennya. Namun Rufus dan Imogen tahu bahwa Winnie tidak tahu tentang apa yang diperbuat Teddy dengan kliennya. Winnie mengatakan alibi yang berseberangan dengan alibi Teddy dan besar kemungkinan memang bukan Teddy pelaku pembunuhan Danny, namun adiknya yaitu Winnie. Di kolam renang, Trip terlihat terus-terusan merayu Winnie. Di sisi lain, Alexandra berbicara dengan Catherine. Mereka sama-sama mengancam akan membeberkan rahasia jika Interpol mendatanginya. Lalu Rufus mendatangi kolam renang dan memberi info kepada semua tamu VIP. Mulai detik ini, mereka bisa kembali ke kamar masing-masing dan melanjutkan aktivitas mereka. Pemburuan pembunuh Danny sudah berakhir. Rufus memberitahu bahwa Interpol sedang memproses Teddy atas kasus pembunuhan. Winnie yang mendengar hal ini merasa takut dan sedih. Teddy dibawa ke ruang tahanan sementara untuk menggantikan Llewellyn. Imogen mengetahui rahasia Llewellyn. Llewellyn meminta Imogen untuk merahasiakan ini semua. Tak lama Winnie mendatangi ruangan ini dan mengatakan bahwa Teddy tidak melakukan pembunuhan itu karena yang membunuh Danny adalah Winnie. Lalu Winnie diinterogasi Rufus, Imogen, dan Hilde. Rufus bertanya ke Winnie apa alasan membunuh Danny. Tak lama, anak buah Hilde menerima laporan bahwa ditemukan penumpang gelap di kapal. Lalu Hilde meninggalkan tempat ini. Sanil memberi Jules uang dan memintanya untuk segera pergi karena Interpol tahu ada penumpang gelap di kapal ini. Saat mereka akan pergi, Imogen menghentikannya karena Interpol sudah mengirim petugas ke dermaga. Mereka butuh rencana baru. Lalu Jules memiliki rencana. Jules akan mengalihkan perhatian Interpol dan Sanil akan membawa Yeva dan orang tuanya pergi dari kapal. Hilde menemukan Jules dan mengejarnya. Dan Hilde berhasil menangkap Jules. Di sisi lain, Sanil mengantar mereka menggunakan perahu untuk pergi dari kapal. Di sebuah tempat, Alexandra mendapat sebuah email dari orang tak dikenal, di mana email itu berisi file Alexandra sedang berduaan bersama Trip di kamarnya, dan mereka juga mengkonsumsi obat-obatan. Rufus menyusul Imogen dan mendapati bahwa penumpang gelap sudah pergi dari kapal ini. Lalu Rufus menemukan Layla bersembunyi di sebuah lemari. Rufus memberitahu bahwa Layla aman sekarang. Pembunuhnya sudah ditemukan. Terlihat Imogen dan Sanil mengantar Yeva ke dermaga. Layla memberitahu Rufus bahwa Rufus tidak menangkap pembunuhnya. Namun Rufus hanya menangkap satu orang pengikutnya. Dan ternyata Layla mengenal Danny. Layla bertanya ke Rufus seberapa banyak Rufus tahu tentang Victor Sam. Lalu Sin berpindah di malam pembunuhan Danny. Malam hari saat Anna tidur, Layla pergi keluar untuk mencari udara segar. Layla bertemu Danny secara diam-diam. Danny menceritakan bahwa dirinya disewa oleh keluarga Jun untuk menyelidiki keluarga Collier. Layla juga menegaskan ke Danny bahwa keluarga Collier adalah korban. Layla menegaskan ke Rufus bahwa seseorang memeras keluarga Collier dan orang ini memiliki sekutu di mana-mana untuk menjaga identitasnya agar tetap rahasia. Where's the Frenchman? He couldn't make it. Do I see you again? I don't think so. Sanil mengingat bahwa Sanil memiliki teman akuntan di Malta. Mungkin temannya bisa membantu Imogen untuk menentukan tanggal dokumen yang Imogen temukan di arsip perusahaan Collier. Namun mereka tidak akan kembali ke kapal dan harus menginap di sini. Sanil membawa Imogen ke sebuah tempat penginapan. Di kapal, Rufus menemui Winnie. Dia menanyakan tentang Victor Sam.
namun Winnie belum pernah mendengar nama itu. Di sebuah kamar, Alexandra mendatangi Trip dan menanyakan siapa yang mengirim file tersebut. Trip menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin mengirim file ini ke Alexandra. Alexandra menjelaskan bahwa kemarin Catherine mengancamnya dan sekarang Alexandra mendapatkan pesan ini. Lalu scene mundur 6 bulan yang lalu. Di sebuah tempat, Layla menemui seorang pria. Layla bertanya ke pria ini kapan dirinya mulai menyelidiki Victor Sam. Pria ini menegaskan bahwa Victor sangat mengerikan. Dia memiliki telinga di mana-mana. Saat pria ini mencoba mencari informasi lebih dalam tentang Victor Sam, kehidupannya mulai hancur. Tak berselang lama, bosnya memecatnya dan anak istrinya meninggalkannya. Saat Layla mengendarai mobil, tiba-tiba mobil listriknya hilang kendali dan dibajak oleh seseorang yang mengakibatkan Layla kecelakaan. Lalu scene kembali ke waktu utama. Layla memberitahu Anna bahwa pelayan itu hanya mengikuti perintah dari seseorang. Ada pria lain yang mengatur ini semua. Namun Anna malah menganggap Layla paranoidnya kambuh. Imogen bangun dari tidurnya. Di meja makan terlihat Sanil sudah menunggunya. Sanil menjelaskan ke Imogen bahwa temannya bisa menemuinya jam 5 sore. Lalu Sanil mengajak Imogen untuk berkeliling sambil menunggu waktu untuk menemui temannya. Di kapal, Teddy menemui Jules. Teddy memberitahu bahwa mereka sudah sampai di Malta. Teddy juga menemui Winnie. Teddy menyuruh Winnie untuk berkata jujur dan jangan menanggung semuanya sendiri. Teddy menanyakan tentang Victor Sam ke Winnie. Bagaimana Victor bisa menyuruh Winnie membunuh Danny. Namun Winnie tidak mau mengatakan apa-apa ke Teddy. Di sebuah tempat, Layla menemui Anna dan menyatakan bahwa Layla akan mengakhiri hubungan mereka. Tak lama, Trip mendatangi ayahnya. Trip meminta ayahnya untuk membantunya membebaskan sedikit uang perwalian. Namun Lawrence memberitahu Trip bahwa bukan Lawrence yang mengelola dana tersebut. Lawrence juga menegaskan ke Trip bahwa dana perwalian adalah dana keluarga dan itu dana warisan kita semua. Lawrence melarang Trip untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya sendiri. Trip juga menanyakan sesuatu hal ke ayahnya tentang gubernur. Apakah ayahnya memeras gubernur? Lawrence tidak menjawab dan meminta Trip untuk pergi dari kamarnya. Di sebuah ruangan, keluarga Collier dan Chun bertemu untuk membahas kesepakatan investasi. Keluarga Chun menegaskan bahwa mereka siap mendanai perusahaan Collier sebesar 3 miliar dolar. Namun keluarga Chun akan mendapat 51% dari bisnisnya. Anna menegaskan bahwa itu tidak akan terjadi. Lalu Anna membatalkan perjanjian ini dan akan meninggalkan tempat ini. Namun Lawrence masih tetap duduk. Anna dan Llewellyn meminta Lawrence untuk meninggalkan tempat ini. Namun Lawrence malah menyepakati hal ini dengan Celia Chun, yang membuat semua keluarga kaget. Di kamar terlihat Layla mencari perangkat tersembunyi di kamar ini dan menemukan sebuah kamera yang mengarah ke ranjang di kamar tersebut. Lalu Layla memanggil Rufus. Teddy menjelaskan bahwa itu bukan kamera milik kapal. Kapal hanya memiliki kamera di luar kamar. Rufus menyimpulkan bahwa bukan tamu yang memasang kamera ini. Rufus meminta data semua penumpang kapal ke Teddy sebelum berlayar. Di sebuah tempat, Sanil dan Imogen menemui seorang perempuan, yaitu kenalan Sanil. Imogen memintanya untuk mengamati struk dokumen transaksi ini dan memberitahunya kapan transaksi ini terjadi. Perempuan ini tidak bisa memberitahu kapan ini terjadi karena transaksi ini sengaja dirahasiakan. Namun perempuan ini bisa mendapat informasi siapa nama penerima dan pengirimnya. Lalu perempuan ini meminta sedikit waktu untuk menyelidikinya. Dia akan membawa dokumen ini ke tempatnya. Imogen mendapati bahwa dirinya diikuti oleh laki-laki menggunakan jas putih dari tadi. Namun Imogen berhasil menghindar dari pria yang mengikutinya. Di sebuah tempat, Llewellyn ditemui oleh Alexandra. Alexandra menuduh Llewellyn bahwa Llewellyn telah memata-matainya. Llewellyn mengatakan bahwa dirinya memang tahu tentang Trip dan Alexandra. Namun Llewellyn menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengirim apapun ke siapapun, bahkan untuk memeras seseorang. Hilde menghadang Llewellyn. Hilde menjelaskan bahwa dirinya akan menangkap seseorang lagi di kapal ini. Di sisi lain, Alexandra terlihat membuka dokumen pribadi di mana itu adalah dokumen perusahaan Collier yang bermasalah di Mahkamah Agung. Terlihat Sanil dan Imogen kembali ke kapal.
Sebelum sampai ke kapal, Imogen menceritakan kisahnya ke Sanil bahwa Imogen menghabiskan 18 tahun membenci Rufus. Karena dulu Rufus datang ke Imogen dan berjanji akan mengungkap kasus kematian ibunya. Namun beberapa bulan setelahnya, Rufus tiba-tiba memutuskan untuk berhenti menangani kasus ibunya tanpa alasan yang jelas. Namun saat ini tiba-tiba dia datang dan membawa Imogen dalam sebuah kasus. Imogen tidak tahu kenapa, namun saat ini Imogen mempercayai Rufus. Dan Rufus punya alasan untuk menghentikan kasus ibunya 18 tahun yang lalu. Di sebuah ruangan, Teddy mencari data kru kapal yang baru datang. Rufus melihat map dan sketsa kapal, lalu menanyakan ke Teddy di mana ini berada. Rufus menemukan sesuatu. Rufus membawa kapak dan menuju sebuah ruangan. Dia membongkar sebuah dinding kapal dan menemukan sebuah ruangan rahasia. Terdapat server di ruangan ini. Terlihat Sanil dan Imogen selesai bercocok tanam. Di ruang tahanan, Winnie memberitahu Jules bahwa Winnie merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Winnie mengajak Jules untuk ikut bergabung dengannya. Namun Jules memberitahu bahwa orang yang dibunuh Winnie adalah asisten Rufus yang menyamar. Dan apapun yang dijanjikan ke Winnie, itu semua bohong. Winnie hanya dijadikan alat oleh seseorang. Di sebuah ruangan, Layla mencoba mengakses perangkat ini. Layla menjelaskan bahwa dengan perangkat ini orang bisa mengakses apapun dengan lebih cepat. Di sebuah tempat, Celia memberitahu Eleanor bahwa keluarga Chun tidak boleh lengah sedikit pun dan harus waspada karena mereka masih memiliki banyak pekerjaan. Sanil mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Sanil bertanya kenapa mengikutinya di Malta. Orang ini bilang bahwa mereka selalu mengawasi. Sanil menegaskan bahwa dirinya akan berhenti untuk menjadi mata-matanya. Sanil tidak peduli apa yang akan mereka lakukan dengan kapal ini. Pria di telepon mengancam jika Sanil berhenti, maka mereka akan mengincar perempuan yang bersama Sanil, yaitu Imogen. Ternyata Imogen dan Rufus sudah ada di belakang Sanil. Dan Imogen mendapati fakta bahwa Sanil bekerja untuk Victor Sam. Rufus memberitahu Sanil bahwa Rufus sudah menemukan server di kapal ini. Diketahui Victor memberi Sanil uang untuk membeli dan membuat ulang kapal ini. Sanil adalah kaki tangan Victor Sam. Namun Sanil menjelaskan bahwa Sanil tidak tahu siapa pria ini. Sanil hanya mengambil uang darinya dan membuat kapal ini tetap mengapung. Lalu Rufus bertanya ke Sanil bagaimana Victor merekrut Sanil. Lalu Sin mundur 6 tahun sebelumnya. Seorang pria yang memata-matainya di Malta adalah seorang perantara. Pria ini akan mendanai proyek Sanil dan sebagai gantinya Victor akan membuat peningkatan teknologi tertentu dan Sanil tidak boleh bertanya tentang hal itu. Lalu Sanil menerima tawaran itu. Sanil tidak begitu memperdulikan apa yang dibangun oleh Victor di kapal ini. Intinya, kapal ini menjadi milik Sanil dan bisa terapung di laut. Dan sampai saat ini Victor Sam tidak pernah meminta Sanil melakukan apapun lagi. Hingga sampai pada hari pembunuhan Denny, mereka baru menghubungi Sanil lagi. Mereka meminta Sanil untuk memberi informasi jika ada kemajuan dalam penanganan kasus tersebut. Terlihat Imogen sangat kecewa dengan Sanil, karena Imogen mengira Sanil adalah orang baik. Di sebuah tempat, Anna dan Trip meratapi nasibnya. Karena saat ini perusahaan keluarga Collier bisa dibilang dimiliki oleh keluarga Chun. Trip menyarankan ke Anna untuk mengambil uang dana warisan keluarganya. Di sebuah tempat, Llewellyn menghampiri Toby dan memberitahu bahwa Lawrence menyetujui kerjasama dengan keluarga Chun dan itu menghancurkan seluruh impian keluarga Collier. Terlihat Alexandra membawa sebuah dokumen rahasia dan menghampiri Hilde. Alexandra memiliki cukup bukti untuk menuntut Lawrence. Dia memberikan semua dokumen ke Hilde. Semua informasi ada di map tersebut. Namun saat Hilde membuka map, ternyata isinya hanya kertas kosong. Dan tak lama, Alexandra muntah darah. Rufus memberitahu Sanil bahwa kapalnya telah menjadi ladang server yang mengapung di lautan selama beberapa dekade. Sebuah penyamaran sempurna untuk melakukan operasi pemerasan internasional yang tidak akan terdeteksi. Victor Sam melakukan ini semua untuk membunuh Denny. Alexandra meninggal di tempat. Trip menyadari bahwa keluarganya lah yang melakukan ini ke Alexandra. Trip menuduh Llewellyn yang melakukan ini ke Alexandra.
Imogen menanyakan ke Hilde apakah pernah dengar nama Victor Sam. Hilde menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendengar nama Victor Sam dan apa hubungannya gubernur dengan Victor. Hilde menjelaskan bahwa Alexandra datang menemuinya dan akan memberinya informasi tentang Lawrence. Hilde menyadari bahwa ada seseorang yang mengetahui rencana Alexandra dan menukar dokumen tersebut. Imogen menemukan bekas jamur di lengan Alexandra. Rufus menjelaskan bahwa itu adalah necrotizing fasciitis. Alexandra sudah mati 3 hari yang lalu secara teori. Dia mati saat naik ke kapal. Imogen mengingat bahwa Alexandra pernah diinfus vitamin saat pertama kali naik ke kapal. Dan yang memberikan vitamin adalah Winnie. Rufus dan Imogen lalu menemui Winnie. Winnie mengaku bahwa insiden gubernur adalah ulahnya. Namun Winnie baru tahu bahwa Danny yang dia bunuh bukan orang kaya, namun asisten Rufus yang sudah bekerja pada Rufus selama 20 tahun lebih. Winnie hanya memberitahu bahwa orang yang menyuruhnya hanya meletakkan HP di kamarnya dan mereka menelpon jika butuh untuk melakukan pekerjaan. Namun Winnie sama sekali tidak tahu siapa Victor Sam dan Winnie sudah membuang ponsel yang diberikan oleh mereka ke laut. Di sebuah tempat Layla berhasil membuka akses server ini. Layla menemukan database yang sangat banyak. Semua file penumpang di kapal ini lengkap tersusun rapi. Layla juga menemukan video di mana Anna berduaan bersama Eleanor. Teman Sanil mengirim pesan tentang hasil penyelidikannya dari dokumen yang tempo lalu diberikan oleh Imogen. Teman Sanil memberitahu tanggal dokumen tersebut dan informasi lainnya. Tak lama, Imogen pergi ke kamar Anna. A shipping receipt from 2005. We are looking for a killer. How long have you been paying blackmail to Victor Sams? It's why he killed my mom. And your company has been paying blackmail ever since. You were so far off the mark. Yes, but the minute I found out, I fixed it. You knew. I stopped it. You covered for them. Imogen memberitahu Anna bahwa pabrik milik Anna di Jiangsu menggunakan bahan kimia terlarang yang dapat menyebabkan kanker. Imogen menemukan bukti kwitansi pengiriman tahun 2005. Lalu Imogen menanyakan ke Anna berapa lama Anna membayar pemerasan Victor Sam. Mereka berdua saling menyalahkan dan mengungkit kesalahan-kesalahan masa lalu dari kedua sisi. Imogen tersinggung dengan pernyataan Anna bahwa keluarganya membiayainya selama ini. Lalu Hilde menemui Catherine dan ingin berbicara dengan Lawrence. Teddy meminta Layla dan Layla menjelaskan bahwa server ini terdapat semua rekaman milik kita semua. Anna menelpon seseorang dan panik karena Imogen tahu tentang Jiangsu. Tak lama kapal kehilangan listrik dan semuanya padam. Layla tahu bahwa Victor melakukan ini. Imogen menemui Rufus dan memberitahu bahwa Anna mengakuinya. Collier meracuni pekerja mereka dan Anna tahu hal ini. Rufus menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah kedok. Ini semua pasti bagian dari Victor Sam. Victor Sam sudah lama mengikat keluarga Collier. Rufus yakin bahwa semua petunjuk yang sudah ditemukan membawanya semakin dekat dengan Victor Sam. Di luar kapal, Llewellyn akan melompat dari kapal. Rufus bertanya ke Llewellyn apakah Llewellyn bersekongkol dengan Victor Sam. Llewellyn hanya menjawab, Rufus adalah detektif terhebat. Llewellyn juga meminta maaf ke Imogen untuk kira ibu Imogen. Lalu Llewellyn menjatuhkan diri ke laut. Imogen mencoba menggeledah kamar Llewellyn, namun tidak menemukan apa-apa di kamar itu. Imogen meminta Rufus untuk memberinya informasi detail 18 tahun yang lalu saat menangani kasus ibunya. Imogen akan mencari apa yang Rufus lewatkan. Lalu scene berpindah di suatu tempat. Imogen bangun dari tempat tidur dan mendapati dirinya tidak bisa melihat dengan jelas. Dia harus menggunakan kacamata. Imogen melihat dirinya di kaca dan dia adalah Rufus. Rufus memberitahu bahwa Imogen akan menjadi Rufus untuk mencari apa yang Rufus lewatkan saat penyelidikan kasus ibunya. Sekarang, Imogen akan mengulangnya dari awal sebagai Rufus. Tak lama Danny mendatangi ruangan itu dan meminta Rufus untuk bersiap menuju rumah Kira. Mereka mengulang kejadian di tahun 2005 tentang semua penyelidikan Rufus dari awal. Imogen harus menemukan apa yang Rufus lewatkan. Rufus dan Danny mendatangi TKP di mana mobil Kira meledak. Lalu Rufus bertemu Llewellyn. Rufus juga bertemu Anna dan Trip yang saat itu masih kecil. Lalu tak lama
Lawrence dan Catherine menghampirinya. Rufus akan memulai dari Imogen. Catherine memberitahu bahwa Imogen hampir di sana setiap hari dan setiap malam. Dia berubah semenjak ibunya meninggal. Lalu Rufus menemui Imogen. Setelah mewawancarai Imogen, Rufus mewawancarai semua orang yang mengenal Kira. Thank you for being here. We could have used our offices. Nothing against this. Know anyone who'd want her dead? I don't think I'd say Angel. But Kira was... And you know what? Kira was the best assistant I ever had. Rufus menjelaskan ke Imogen bahwa saat itu Rufus tidak tahu tentang Jiangsu, di mana Collier menggunakan bahan berbahaya untuk pabriknya. Danny mendatangi Rufus dan membawa buku agenda Kira. Rufus menemukan satu halaman di buku Kira menghilang. Bisa jadi dirobek oleh Kira sendiri atau pelaku untuk menutupi jejaknya. Namun Rufus berhasil menemukan petunjuk di buku agenda Kira. Lalu Rufus menghampiri sebuah restoran. Rufus menginterogasi seorang pekerja di restoran ini. Danny menunjukkan foto Kira ke laki-laki ini. Pria ini menjelaskan bahwa Kira sering datang ke tempat ini. Sebulan sebelum insiden yang menimpanya, Kira bertengkar dengan seseorang di belakang restoran. Tidak diketahui dengan siapa, namun yang bertengkar dengan Kira bukan pelanggan restoran ini. Kira juga membawa anaknya dan meninggalkannya di counter. Lalu Rufus menginterogasi Imogen. Lalu scene kembali ke saat Imogen berhasil memecahkan kode Rufus. Namun kode yang ditulis Rufus kali ini berbeda dengan sebelumnya untuk membantu ingatan Imogen tentang kejadian waktu itu. Lalu scene maju 1 dekade kemudian. Danny menemui Rufus dan memberikan sebuah dokumen tentang pemerasan Victor Sam. Tak lama Llewellyn mendatangi Rufus. Rufus menegaskan bahwa Lawrence berbohong, karena Lawrence sangat tahu siapa Victor Sam. Lawrence adalah korban pemerasan Victor Sam. Namun Llewellyn menegaskan bahwa Lawrence tidak mengenal Victor Sam. Dan Llewellyn mengancam Rufus jika terus-terusan mengganggu Lawrence maka mereka akan menghancurkan kehidupan Rufus. Lalu scene kembali ke waktu utama. Imogen menyadari bahwa selama ini Rufus tidak pernah berhenti memecahkan kasus Kira. Lalu Imogen bertanya ke Rufus, kenapa saat itu Rufus bilang ke Imogen bahwa Rufus berhenti dari kasus ini. Lalu scene kembali 18 tahun yang lalu. Semua keluarga menyalahkan Rufus karena membuat Imogen tidak bisa tidur. Lawrence menganggap apa yang diberikan Rufus ke Imogen terlalu berat. Rufus menjelaskan ke Lawrence bahwa Imogen bukan anak biasa. Imogen memiliki bakat yang luar biasa. Namun Lawrence dan nenek Imogen tidak mau Imogen memikirkan ibunya terus-terusan dan membuat Imogen tidak tenang setiap harinya. Lalu Lawrence memberi Rufus upah terakhirnya dan meminta Rufus untuk menghentikan penyelidikannya. Lalu scene kembali ke waktu utama. Imogen meminta Rufus menolongnya untuk membantu Imogen mengingat kejadian sebenarnya. Lalu Imogen mencoba mengingat kejadian di tanggal 12 Februari 18 tahun yang lalu. Di kedai, ibunya mendapat telepon dari seorang teman, lalu meninggalkan Imogen di kedai tersebut. Namun Imogen tidak bisa mengingat saat ibunya bertemu dengan seseorang tersebut. Imogen mencoba lagi untuk mengingatnya. Imogen menembus batas ilusi yang menghalangi ingatannya. Lalu Imogen mengingat bahwa dirinya membuat sebuah janji saat kecil untuk tidak mengatakan ke siapapun tentang ibunya. Dan saat ini Imogen berusaha untuk mengingat janji tersebut dan akan melanggarnya. Namun saat Imogen mencoba mendapat ingatannya kembali, ternyata Gubernur Alexandra yang bertemu dengan ibunya saat itu. Ibunya memberi sebuah berkas ke Alexandra tentang tewasnya pekerja di pabrik Collier. Namun Alexandra tidak bisa membantu Kira. Dan ternyata ibunya yang meminta Imogen untuk melupakan hal itu dan menguburnya dalam-dalam, agar tak seorang pun bisa menemukan ingatan tersebut. Dan diketahui bahwa korban dari Collier adalah orang-orang Celia. Kira meminta maaf ke Celia karena tidak bisa membantu Celia untuk memberi Celia keadilan untuk membalas Collier. Lalu Imogen pergi untuk menemui Celia, di mana Celia sedang berkumpul dengan Anna dan lain-lain. Imogen mengatakan bahwa ibunya adalah pengadu dan saksi yang ibunya miliki adalah Celia. Lalu scene mundur 1 jam sebelumnya. Di sebuah tempat terlihat Celia melihat sebuah foto lama. Tak lama Eleanor mendekati Celia.
Eleanor juga memberitahu bahwa keluarga Collier sudah memberikan tanda tangan legal untuk keluarga June. Eleanor meminta Celia bahwa Anna adalah orang yang tepat untuk menjalankan bisnis tersebut, bukan ayahnya. Namun Celia menegaskan bahwa saat dokumen selesai, tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh keluarga Collier. Lalu kembali ke kejadian di mana listrik di kapal mati total. Rufus meyakini bahwa Victor Sam sudah ada di kapal ini dan bersembunyi di antara mereka semua. Teddy menanyakan ke staf kenapa semua listrik mati dan telepon tidak mendapatkan sinyal. Staf ini memberitahu Teddy bahwa kapal sudah disabotase, bahwa daya cadangan juga mati. Ada yang meretas sistem dan mematikan secara sengaja. Lalu seorang staf memberi Teddy sebuah kertas undangan. Seorang tamu meninggalkannya. Teddy menuju dek dan melihat Llewellyn melompat dari kapal. Dan itu merupakan surat dari Llewellyn. Lalu Teddy mengingat kejadian di malam saat Teddy bersama Llewellyn. Llewellyn memberitahu Teddy bahwa Llewellyn adalah laki-laki yang memiliki semua dokumen rahasia milik Collier yang tidak seorang pun mau untuk dibahas. Llewellyn juga menegaskan ke Teddy bahwa Llewellyn tidak mau keluar dari permainan terlalu awal. Lalu tak lama, Hilde menemui Teddy. Hilde belum memastikan kematian Llewellyn, namun bantuan akan datang dalam 1 jam. Hilde meminta Teddy untuk menenangkan semua penumpang sampai bantuan datang. Anna menemui Teddy dan Anna baru tahu jika Llewellyn melompat ke laut. Anna menuju ruangan Llewellyn dan bertemu dengan Imogen. Imogen menegaskan ke Anna, jika Anna tahu tentang Jiangsu dan tentang Victor Sam, maka sekaranglah waktunya untuk berterus terang. Namun Anna sudah menjelaskan semuanya ke Imogen. Tidak ada lagi yang bisa Anna berikan ke Imogen. Lalu scene kembali ke saat Imogen dan Rufus menggeledah kamar Llewellyn. Di sisi lain Anna menghampiri ayahnya. Dia memberitahu bahwa Llewellyn sudah meninggal. Dan sekarang keluarga Collier tidak memiliki penasihat hukum lagi. Dan di saat yang bersamaan, anak Toby yaitu Decker merekam obrolan Lawrence dan Anna. Tak lama, Eleanor memergoki Decker dan bertanya tentang apa yang Decker ketahui. Namun Decker tidak menjawab dan pergi meninggalkan Eleanor. Eleanor bertemu Layla, namun mereka hanya saling menyapa. Layla menemukan Trip di kamarnya dan meminta Trip untuk kembali ke kamarnya sendiri. Layla menanyakan ke Trip tentang hubungan Anna dan Eleanor. Namun Trip tidak peduli dengan apa yang Anna lakukan. Di sel, Jules mendapat kunci dari Imogen beberapa waktu yang lalu. Saat penjaga pergi, Jules melarikan diri dari selnya. Winnie meminta Jules untuk membuka selnya juga, namun Jules menolaknya. Tak lama petugas mendatangi tempat ini dan berkelahi dengan Jules. Jules akhirnya berhasil mengurung pria ini di sel. Jules menanyakan ke pria ini, apakah kamu salah satu dari Winnie? Pria ini menjawab bahwa dirinya tidak membunuh Danny. Pria ini juga menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar dari kapal ini. Lalu Jules pergi dan mengunci mereka. Jules menemukan Anna dan Lawrence pergi menuju sebuah tempat. Anna menemui Layla. Layla mengajak Anna untuk bergabung ke meja keluarga June. Di sebuah tempat, Teddy menangis. Teddy mengingat Llewellyn. Teddy mengingat perkataan Llewellyn malam itu dan menyadari sesuatu. Teddy melihat seorang pelayan mengumpulkan tutup botol minuman. Lalu dia mengambil tutup tersebut dan pergi dari ruangan ini. Jules menemui Sanil dan Teddy juga mendatangi tempat ini. Teddy menanyakan di mana Rufus. Teddy memberitahu Jules bahwa Sanil diikat karena dia adalah kaki tangan Victor Sam. Teddy memberitahu Jules bahwa saat ini kita harus menemukan Rufus karena seseorang meracuni anggur Llewellyn. Teddy menyadari bahwa Llewellyn tidak bunuh diri, namun dia dibunuh. Hilde menemui Lawrence dan menanyakan apa yang Lawrence sembunyikan dari semua kejadian ini. Karena kapal ini disewa oleh Lawrence dan semua tamu diundang oleh Lawrence. Namun Lawrence tidak menjawab dan meninggalkan Hilde. Sanil dilepaskan oleh Jules. Sanil akan pergi ke generator cadangan, namun Jules melarangnya karena mereka sudah menyabotase generatornya. Jules menegaskan bahwa bantuan tidak akan datang ke sini kecuali kita mendarat dan mencari bantuan sendiri. Celia memberitahu Lawrence bahwa 40 tahun Lawrence berbisnis di negara Celia berasal. Namun Lawrence tidak pernah belajar bahasa di sana. Anna juga menjelaskan bahwa dirinya lah yang cocok untuk memimpin CEO menggantikan ayahnya.
Namun Celia menolaknya, dan Celia memberitahu bahwa Anna bukanlah anak dari Lawrence. Ibunya menjelaskan bahwa Anna adalah anak Lawrence secara biologis. Namun Celia mengatakan bahwa informasi ini dari seorang pria bernama Toby. Lalu Toby meminta maaf ke Catherine karena Celia mengancam anaknya. Lalu semua rahasia ibunya terbongkar di depan umum bahwa Catherine memiliki selingkuhan sebelum Toby. Anna menanyakan ke Catherine siapa ayahnya sebenarnya, dan ternyata Anna adalah anak dari hubungan gelap Catherine dengan Llewellyn. Catherine menjelaskan bahwa Catherine kesepian dan Lawrence tidak pernah mengerti kata cinta. Llewellyn menginginkan Kira, namun Kira tidak mau dengan Llewellyn, dan Catherine suka terhadap Llewellyn. Namun Catherine menegaskan bahwa Llewellyn tidak tahu kalau Anna adalah anaknya. Lalu tak lama, Imogen datang dan memberitahu ke Celia bahwa ibunya adalah sang pengadu yang akan menjatuhkan keluarga Collier, dan Celia adalah saksi ibunya. Imogen memberitahu bahwa Imogen adalah anak dari Kira. Anna tidak menemukan catatan bahwa Celia pernah bekerja di perusahaan Collier. Celia menjelaskan bahwa dulu Celia memiliki nama yang berbeda. Scene mundur 50 tahun yang lalu saat Celia masih muda. Celia bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik pakaian. Di sanalah Celia bertemu dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Lalu ibu Eleanor lahir. Lalu tak lama keluarga Collier mengambil alih pabrik tersebut. Collier menggunakan pigmen baru bernama Captionem Blue untuk bahan baju yang mereka produksi. Hingga pada suatu hari suami Celia jatuh sakit. Awalnya Celia tidak tahu kenapa suaminya sakit. Lalu tak lama suaminya meninggal. Lalu perusahaan menyogok Celia untuk menutup mulut atas insiden ini. Dan Llewellyn lah yang mengantarkan sebuah cek ke Celia untuk menutup mulut. Lalu Celia bersumpah menggunakan uang sogokan keluarga Collier untuk membangun bisnisnya sendiri. 20 tahun kemudian, Kira mendatangi Celia. Kira memberi Celia semua bukti kejahatan keluarga Collier selama 50 tahun terakhir. Imogen mengetahui semua kebenaran di balik kematian ibunya. Dan dalang dari semua ini adalah Lawrence. Imogen mendatangi Lawrence. Namun Anna mencegah Imogen untuk menemui Lawrence saat ini. Anna memberitahu Imogen bahwa Lawrence memiliki penyakit demensia. Lawrence kadang tidak ingat apa yang dia katakan. Lawrence menyerahkan semua perusahaan Collier ke June, bahkan Lawrence sendiri tidak menyadari hal itu. Anna menegaskan bahwa bukan Lawrence dalang dibalik semua kejadian di kapal ini. Lawrence tidak akan mampu melakukan itu. Namun Imogen masih meyakini bahwa Lawrence ada di balik kematian ibunya. Dan ternyata benar bahwa dulu Lawrence selalu memperingatkan Kira untuk berhenti mencari informasi dan bukti tentang Collier. Namun Kira bersikeras untuk mengungkap kejahatan Collier. Hingga pada suatu hari, Lawrence menelpon seseorang untuk membunuh Kira. Di sebuah tempat, Teddy, Hilde, dan Rufus menginterogasi seorang pelayan yang memberikan anggur ke Llewellyn. Teddy menemukan tutup botol milik Llewellyn, di mana ada lubang kecil di tutup botol dan diduga bekas suntikan memasukkan racun ke botol tersebut. Namun pelayan ini mengatakan bahwa jika botolnya rusak, itu terjadi sebelum dirinya mengambil botol. Pelayan menegaskan bahwa dirinya hanya melakukan perintah. Seseorang menginginkan sebuah botol anggur dikirim ke tempat Llewellyn. Dan pelayan ini hanya melakukan tugasnya. Tak berapa lama Hilde mendatangi ruang makan malam dan bertanya di mana Catherine. Namun di tempat ini Catherine tidak ada. Hilde menyuruh anak buahnya untuk mencari Catherine. Layla menghampiri Teddy dan menanyakan apa yang terjadi. Teddy memberitahu bahwa Catherine mengirim anggur beracun ke kamar Llewellyn. Dan saat menggeledah kamar Catherine, Teddy menemukan racun di kamarnya. Lalu Layla menyadari bahwa Victor Sam selama ini adalah Catherine. Rufus menghampiri Imogen. Apa yang Imogen inginkan setelah tahu semua kebenaran ini? Lalu tak lama, Imogen mendengar suara teriakan Anna. Anna melihat Catherine mati di kolam renang. Hilde dan Rufus juga melihat kejadian ini. Terlihat sebuah helikopter melintas di atas kapal. Imogen mengira itu adalah bantuan dari Interpol yang datang. Namun Hilde menegaskan bahwa itu bukan helikopter Interpol. Di sebuah tempat Sanil akan pergi menggunakan kapal kecil miliknya untuk mencari bantuan.
Namun Sanil tidak menemukan kapalnya. Sanil malah menemukan sebuah bom yang dipasang di kapal tersebut dan cukup untuk menenggelamkan kapal ini. Tak lama seorang bersenjata datang dan ternyata salah satu anak buah Hilde juga merupakan bagian dari pria ini. Dan pria ini adalah perantara Victor Sam. Pria ini bernama Hans. Dia meminta anak buahnya mengumpulkan semua tamu undangan dan akan membuat semua tamu bermain. Di sebuah tempat, Hans mengumpulkan semua penumpang. Hans menjelaskan bahwa semua korban yang ada di kapal ini semua adalah orang-orang yang memiliki hutang yang belum dibayar. Victor Sam mengawasi mereka semua dan perbuatan kalian semua. Imogen meminta agar Hilde dan Rufus dibebaskan. Namun Hans mengatakan bahwa Rufus dan Hilde tidak bersalah. Mereka akan dikeluarkan dari kapal ini. Namun semua orang di dalam memiliki masalah besar dan Victor Sam tidak akan melepaskan mereka semua. Orang-orang yang tak bersalah dipulangkan oleh Hans, termasuk adik Teddy yaitu Winnie. Hans menjelaskan bahwa dalam 1 jam kapal ini akan hancur. Lalu Sin mundur beberapa waktu sebelumnya. Sanil meminta Jules untuk bersembunyi setelah mereka menemukan bom di kapal ini. Lalu Sanil dibawa oleh orang-orang ini ke atas, namun Jules masih bersembunyi. Hans mengadakan lelang untuk nyawa masing-masing penumpang. Satu-satunya keluar dari kapal ini adalah dengan helikopter, dan ada 9 kursi kosong yang bisa dibeli secara lelang. Lelang akan berjalan 1 jam dari sekarang sebelum bom meledak. Di sebuah ruangan, Anna memberitahu Trip bahwa di rekening Collier ada $3 miliar uang dari Chun. Trip menyarankan ke Anna untuk menggunakan uang itu membeli bangku helikopter untuk pergi dari sini. Di sebuah ruangan, Jules menemui Imogen dan yang lain. Mereka menyadari bahwa mereka terjebak di tengah orang-orang kaya. Imogen memiliki sebuah ide. Satu-satunya cara adalah menemukan siapa Victor Sam sebenarnya. Mereka yakin bahwa Victor Sam ada di kapal ini. Teddy mengeluarkan data yang tersisa untuk diselidiki. Di sebuah tempat, Toby meminta Chun untuk membelikannya kursi helikopter karena anaknya sudah tidak memiliki siapa-siapa. Namun Celia mengatakan Celia tidak akan membantu Toby. Celia juga tidak akan membeli kursi. Celia tidak mau memainkan permainan ini. Eleanor meminta neneknya untuk mempertimbangkannya lagi. Namun Celia menegaskan bahwa dirinya tidak akan bermain dengan permainan di mana hanya orang kaya yang bisa bertahan. Terlihat penumpang antri untuk menemui kaki tangan Victor yaitu Hans dan bernegosiasi tentang lelang kursi helikopter. Trip menemui seorang pria. Pria ini memberitahu bahwa harga kursi helikopter mencapai $1 miliar per kursi dan mereka tidak akan memiliki uang sebanyak itu. Mereka berencana untuk mencuri helikopter dan pergi dari sini. Di sebuah tempat, Lawrence menanyakan ke Toby di mana Catherine. Diketahui bahwa Lawrence belum tahu tentang kejadian yang menimpa Catherine karena dia mengalami demensia. Toby mulai mempengaruhi Lawrence agar Lawrence mau meminjamkannya uang. Toby menipu Lawrence dan memberitahu bahwa Catherine sudah menyetujuinya dan hanya Lawrence yang belum menandatanganinya. Eleanor bertemu Hans dan dia memberitahu bahwa Celia tidak akan ikut bermain. Namun Eleanor membuat kesepakatan dengan Hans dan menjadikan angka pembukaan lelang di angka $1 miliar untuk 1 kursi. Dan sebagai gantinya Eleanor minta ke pria ini untuk menyisakan 1 kursi untuknya. Lalu mereka sepakat. Lalu Imogen mendatangi Hans. Imogen bertanya tentang Danny. Kesalahan apa yang Danny lakukan sehingga dia dibunuh? Imogen juga terlihat mencuri sesuatu di ruangan ini. Hans tidak menjawab pertanyaan Imogen. Hans tahu bahwa Imogen mengambil sesuatu di ruangan dan memintanya untuk mengembalikan barang yang dia curi. Imogen kembali ke kamar dan dia mendapat catatan milik Danny. Imogen sengaja mengambil jam untuk mengalihkan perhatian Hans. Padahal sebenarnya yang Imogen incar adalah buku catatan milik Danny. Saat Imogen membuka catatan Danny, catatan itu berisi kode. Dan Jules tiba-tiba menjelaskan bahwa itu adalah kode primer. Dulu pamannya mengajari Jules memecahkan sandi tersebut. Imogen juga mengingat bahwa Rufus juga mengajarinya bagaimana cara memecahkan sandi seperti itu. Imogen mulai memecahkan sandi milik Danny. Di sisi lain, Trip masih memilih nama-nama keluarga siapa saja yang akan diajak naik helikopter. Lalu Trip bertemu Hans. Saat Trip memeriksa rekeningnya, ternyata rekening keluarga Collier berisi $800.000 dan ternyata Hans telah mendapat cek atas nama ayahnya sebesar $3 miliar.
Dan terlihat itu adalah cek milik Toby. Trip menyadari bahwa Toby sudah menguras semua rekening milik keluarga kulir. Lalu Trip menghampiri Imogen dan mengajaknya untuk mencuri helikopter. Namun mereka tidak mau mengikuti Trip. Imogen memecahkan sandi milik Danny. Lalu Imogen mengingat saat pertama kali naik ke kapal sebelum berlayar. Namun Imogen tidak bisa mengingatnya. Di tengah keputusasaan, Imogen memaksa dirinya mengingat sedetail-detailnya di mana pertama kali dirinya melihat Danny. Dan Imogen tahu siapa yang melihat Victor, yaitu Derek, anak Toby. Teddy menghampiri Toby dan meminta ponsel milik Derek. Tak lama, Hans mengumpulkan bahwa lelang sudah ditutup. Hans juga menjelaskan bahwa dalam urusan hidup dan mati semua orang berlomba-lomba untuk menjatuhkan sesama demi kehidupannya sendiri dan tidak peduli keluarga dan sahabat. Namun seseorang yang bisa membeli semua kursi memutuskan untuk tidak ikut bermain. Dan pemenang permainan ini adalah Celia. Celia mendapat 9 kursi dan Celia bebas mengundang siapapun untuk ikut dengannya. Di sisi lain, teman-teman Trip mencuri helikopter dan menerbangkannya. Imogen dan yang lainnya menemukan siapa Victor Sam sebenarnya. Tak lama helikopter yang dicuri teman Trip meledak di udara. Imogen mendatangi sebuah tempat dan akan bertemu dengan Victor Sam. Dan ternyata Victor Sam yang selama ini dicari adalah agen Hilde. Hilde sudah berada di kapal ini sebelum pembunuhan dan dia memainkan sebuah sulap yang sangat besar di atas kapal. Namun Hilde membuat kesalahan sehingga Danny melihatnya. Lalu Hilde membunuhnya dengan perantara Winnie. Hilde memiliki seluruh kru kapal ini dan merencanakan semuanya. Imogen menjelaskan bahwa ini adalah jebakan untuk Alexandra yang mengubur kasus melawan Collier 18 tahun yang lalu. Lauren juga sudah terlalu jauh tahu hal ini dan Hilde membunuh istrinya. Hilde juga membunuh Llewellyn karena malam sebelum Llewellyn mati, Hilde bersamanya. Llewellyn menceburkan diri ke laut bukan bunuh diri. Namun dia tahu bahwa dirinya sudah diracuni dan akan mati dalam 3 hari seperti Alexandra. Dan Imogen menyimpulkan bahwa semua yang direncanakan Hilde bermula karena masalah pribadi. Dan Imogen menyadari bahwa ternyata Hilde adalah Kira, ibu dari Imogen. Tak lama, bom meledakkan kapal tersebut. Kapal terlihat akan tenggelam. Hilde mengajak Imogen untuk pergi bersamanya. Di sisi lain, Sanil dan kawan-kawan berjuang selamat dari kapal tersebut. Imogen dibawa ibunya ke sebuah tempat. Ibunya memberitahu bahwa dia berjanji setelah ini Imogen bisa pergi. Namun Kira ingin menjelaskan kenapa Kira melakukan ini dan meminta Imogen untuk mempercayainya. Kira memberitahu Imogen bahwa selama 18 tahun Kira tidak pernah berhenti memikirkan Imogen. Kira tidak pernah mau meninggalkan Imogen, namun dulu Kira terpaksa melakukan ini semua. Kira tidak tahu harus mempercayai siapa waktu itu, dan Kira tidak memiliki siapapun. Di malam setelah Kira bertemu dengan gubernur, Kira dihampiri oleh seorang pria yang mencoba membunuhnya. Dan ternyata pria ini adalah orang suruhan Collier. Keluarga Collier mencoba membunuhnya. Lalu Kira bertemu dengan Hans. Namun Hans tidak mau ada anak kecil yang ikut bersamanya. Lalu Kira menyadari bahwa satu-satunya cara agar Imogen aman adalah dengan meyakinkan keluarga Collier bahwa Kira sudah meninggal. Kira mencabut giginya sendiri sebelum meledakkan mobilnya untuk menguatkan bahwa Kira benar-benar mati. Sebelum mobil meledak, Kira lari dari mobilnya, masuk ke sebuah mobil van dan bersiap untuk sebuah pertunjukan. Kira menyadari bahwa itu keputusan yang sulit dalam hidupnya, melihat Imogen menangis di depan matanya sendiri. Namun Kira tahu bahwa Imogen adalah anak yang jenius. Suatu saat, Kira meyakini bahwa Imogen akan menemukan semua jawabannya. Kira meninggalkan bukti, namun tidak ada yang mengungkapnya. Kira juga melihat bahwa penguasa makin merajalela. Korupsi ada di mana-mana. Kira bersembunyi untuk beberapa waktu, namun sembunyi baginya tidak cukup. Lalu Kira membuat identitas baru, mengubah wajah dan matanya. Lalu Kira mulai bekerja. Kira mengajak Imogen ke sebuah tempat. Kira memberitahu Imogen bahwa Kira akan mempersenjatai Imogen dan akan bersatu untuk orang-orang yang dibuang di dunia ini. Di sebuah tempat, Rufus menuliskan catatannya tentang kasus ini. Bom di kapal itu tidak pernah dimaksudkan untuk membunuh. Bom itu dimaksudkan untuk provokasi dan untuk menakuti, dan cara itu ternyata berhasil.
Dan pada saat ini Rufus hanya bertanya ke dirinya sendiri, apakah Rufus bisa bertemu lagi dengan Imogen. Imogen menanyakan ke ibunya kenapa ibunya menyakiti orang-orang. Kira menegaskan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang bersalah dan Kira hanya menghukum orang-orang bersalah. Imogen menanyakan kenapa Danny terbunuh, padahal Danny adalah orang yang membantu memecahkan kasus kematian Kira. Namun Kira menegaskan bahwa itu pilihan yang sulit yang harus dia ambil. Imogen meminta ibunya untuk tidak melanjutkan ini karena Imogen tidak mau kehilangan ibunya lagi. Lalu scene maju 6 bulan kemudian. Di sebuah tempat Kira dan Imogen bermain Sky bersama. Terlihat mereka berdua hidup bersama. Di sisi lain Layla meninggalkan Anna. Diketahui bahwa kekayaan Collier sudah berakhir. Dan tempat ini adalah satu-satunya rumah yang bisa dipertahankan oleh Anna. Rufus menemui Imogen dan Kira. Rufus masih tidak mengerti satu hal. Setelah semuanya terjadi dan Kira berhasil membalas dendam ke semua orang yang bertanggung jawab, namun kenapa Lawrence terbebas dari aksi balas dendamnya? Dan malah sekarang Lawrence memiliki pikiran yang kacau. Lawrence mengkonsumsi vitamin yang Kira buat khusus untuknya. Vitamin itu terbuat dari bahan dasar Captionem Blue. Yang efeknya sekarang Lawrence mengalami demensia. Dan Lawrence mendapat balasan atas perbuatannya sendiri. Imogen menegaskan ke Kira bahwa Imogen tidak bisa membiarkan Kira menang dan bebas. Imogen menjelaskan bahwa selagi mereka berbicara di ruangan waktu itu, teman-teman Imogen memindahkan server di kapal agar barang bukti tidak hancur. Tak lama Layla menghampiri mereka dan memberitahu bahwa gudang milik Kira sudah digerebek karena masih aktif melakukan pemerasan. Teddy juga hadir dan memberitahu bahwa Sanil siap hadir untuk memberikan kesaksian. Jules juga hadir di sini dan memberitahu bahwa pistol milik Kira sudah kosong. Karena sebelumnya Jules sudah mengosongkan pistol tersebut. Dan semua orang di ruangan ini adalah teman-teman Imogen yang sudah Imogen persiapkan untuk menangkap ibunya. Lalu Kira akhirnya ditangkap oleh Interpol. Imogen melakukan ini karena dia percaya kebenaran. Teddy memberi Imogen sebuah telepon. Tak lama Sanil menelpon Imogen dan memberitahunya bahwa Sanil sangat merindukan Imogen. Imogen juga menemui Layla. Layla memberitahu bahwa Anna sangat tertekan, kehilangan karir dan keluarganya berantakan. Di sebuah tempat Anna didatangi oleh Hans dan Hans menawarkan pekerjaan ke Anna. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Diketahui bahwa ternyata yang membunuh Catherine bukanlah Kira, namun Anna. Namun Hilde menutupi perbuatan Anna dan Anna harus menuruti semua ucapan Hilde. Kira meminta Hans untuk memberi pekerjaan ke Anna untuk menggantikan tugas Kira. Di akhir cerita, Imogen, Jules, Teddy, dan Layla menemukan mayat saat mereka sedang bermain Sky. Kemungkinan besar Imogen akan menjadi pemimpin untuk menyelidiki kasus-kasus berikutnya. Imogen akan meneruskan tugas Rufus dan dibantu oleh teman-temannya. Sementara Anna akan menjadi penerus Kira dan Kira sudah mempersiapkan Anna jauh sebelum identitasnya terbongkar. Alasan Imogen menangkap Kira adalah Imogen meyakini kebenaran, sama seperti yang Rufus yakini. Dan Imogen sudah merelakan ibunya mati dari 18 tahun yang lalu. Kita tunggu episode kelanjutan dari film ini. Dan karena semua misteri sudah terjawab dan terpecahkan di dalam film, maka episode kali ini tidak ada rangkuman khusus untuk film ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.